Halo teman-teman, Assalamualaikum. Terkadang, bagi kita-kita yang budget buat beli mobilnya masih mentok di 100 juta, punya keinginan membeli sebuah SUV supaya terlihat gagah dan berkelas. Tapi apa boleh buat, SUV lawas itu rata-rata cc-nya besar-besar, sementara dia hanya bisa diisi 5 penumpang saja, mirip seperti hatchback. Membelinya jadi terasa seperti pemborosan. Nah, buat teman-teman yang ngebet banget dengan SUV, ternyata ada beberapa SUV lawas yang sudah mengadopsi 3 baris kursi yang harganya di bawah 100 juta. Jadi tidak terlalu terkesan pemborosan karena masih bisa mengangkut 7-8 orang di dalamnya. Masih masuk akal buat kalangan biasa seperti kita-kita ini. Jadi apa saja pilihannya? Simak ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Yang pertama, Suzuki Grand Escudo XL7 tahun 2004. Nama Escudo tentu tidak asing di telinga. Nama ini muncul di tahun 1992 di Indonesia berdampingan dengan nama Vitara. Generasi pertamanya punya desain yang cukup ikonik, kemudian muncul desain membulat pada generasi kedua yang membuatnya seperti kehilangan pamor. Midsize SUV ini pada awalnya hanya mengadopsi 2 baris kursi saja. Namun pada generasi keduanya, selain 2 baris kursi, Suzuki juga membuat model 3 baris kursi yang terlihat lebih gagah dan besar. Model ini diberi nama Grand Escudo XL7 yang mulai diluncurkan pada tahun 1998. Model ini diproyeksikan bisa bersaing dengan Mitsubishi Pajero. Penambahan panjang 457 mm dan mesin V6 tidak membuatnya tampak sangar nih teman-teman. Dia justru terlihat lebih kalem dengan desain yang membulat ini. Desain seperti ini justru lebih cocok untuk family man. Namun tetap saja tidak bisa dipungkiri, di bawah kap mesinnya ada mesin 6 silinder berkode H25A 2493cc DHC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 160 PS dan torsi 213 Nm. Mesin ini menyalurkan tenaga ke roda belakang melalui transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Mesin ini terbilang cukup bertenaga, namun dengan konsumsi BBM yang setara mesin 2000cc di zamannya. Terbukti dalam kotanya, dia mampu mendapatkan konsumsi BBM sekitar 7-8 km per liter dan rute kombinasi sekitar 9-10 km per liter. Jadi meskipun bersih besar, konsumsi BBM-nya masih masuk akal nih teman-teman. Fiturnya juga sangat lengkap. Sudah tersedia rem ABS, spion electric retract, power window, power door lock, tombol fog lamp, speedometer Optitron, dual SR airbag, tilt steering, intermittent wiper, head unit double din dengan CD changer, jam digital dengan outside temperatur, AC digital auto climate dengan heater, knob AC belakang, center console mungil dengan 2 cup holder, seat belt height adjuster, vanity mirror kiri kanan, spion tengah direct view, 2 buah tempat kacamata, height adjuster di kursi driver, armrest di baris kedua, double blower, power outlet di bagasi, tempat peralatan di bawah bagasi, roof rail, wiper belakang, dan defogger belakang. Meskipun mesinnya 6 silinder, perawatnya tidak ribet nih teman-teman. Buat harian dia sangat tangguh dan bandel. Dia tidak punya penyakit bawaan seperti mesin 6 silinder jadul pada umumnya. Mesinnya jelas bertenaga, fiturnya sangat lengkap, suspensinya sangat nyaman, interiornya kedap, dan juga masih terasa nyaman meskipun umurnya sudah cukup tua. Dan kemiringan senderan kursi baris ketiganya sudah bisa diatur. Namun, sayangnya mobil ini tidak banyak beredar, jadi orang-orang masih belum banyak yang menyadari potensinya. Spare part-nya memang tidak tersedia di semua tempat, tapi bisa didapat lewat online. Kursi belakangnya agak sempit, namun karena baris keduanya bisa sliding dan senderan baris ketiganya bisa diatur kemiringannya, membuat duduk bisa terasa lebih nyaman. Bagasinya juga rada kecil, namun laci di bawahnya cukup membantu untuk meletakkan peralatan. Jadi menurut kami, daripada membeli SUV seperti Nissan X-Trail atau Ford Escape atau sejenisnya yang hanya punya 2 baris kursi saja, kami rasa Suzuki Grand Escudo XL7 ini jauh lebih reasonable dan lebih ekonomis karena bisa memuat 7-8 orang penumpang sekaligus, mewahnya dapat, dan merawatnya juga cukup mudah. Apalagi harganya hanya dimulai dari sekitar 68 juta rupiah saja. Sangat murah untuk sebuah SUV yang sudah mengadopsi 3 baris kursi. Pajaknya juga cukup murah untuk SUV 6 silinder, yaitu hanya sekitar 2,4 juta rupiah saja. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Yang kedua, Honda CR-V RD4 tahun 2004. Mobil ini adalah generasi kedua dari Honda CR-V yang mulai muncul di tahun 2002 sampai tahun 2006. Pada generasi ini,
Honda seperti melakukan tes pasar, karena pada saat itu Honda CR-V menghadirkan versi 3 baris kursi sebagai opsional, di mana setelahnya versi ini benar-benar dihilangkan. Saat itu, versi 3 baris kursi tidak terlalu menarik, sehingga butuh waktu lama bagi CR-V untuk kembali mengadopsi 3 baris kursi lagi. Sementara saat ini, SUV dengan 3 baris kursi jadi primadona, namun harganya masih sangat tinggi buat beberapa kalangan. Honda CR-V generasi kedua ini bisa jadi pilihan yang tepat, apalagi desainnya masih enak dilihat dan tampak masih gagah. Tidak seperti Grand Escudo SL7 yang terlihat kalem, dia masih cocok buat dipakai anak muda. Generasi keduanya ini juga menjadi era terakhir CR-V dengan konde di pintu belakang. Mobil ini hadir dengan dua pilihan mesin. Yang pertama mesin K20A 4 silinder 1998 cc DHC VTEC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 150 horsepower dan torsi 194 Nm. Pada model facelift tahun 2004, muncul mesin K24A1 4 silinder 2354 cc DHC VTEC dengan tenaga 160 horsepower dan torsi 222 Nm. Mesin ini digerakkan transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan yang disalurkan ke roda depan. Konsumsi BBM-nya berkisar antara 7-8 km per liter dalam kota dan kombinasi sekitar 9-10 km per liter. Berbicara fitur, dia juga tergolong lengkap. Sudah tersedia rem ABS, electric mirror, power window, power door lock, tombol pembuka kaca belakang di door trim, tombol fog lamp, speedometernya model biasa, dual SRS airbag, tilt steering, intermittent wiper, head unit double din, AC manual dengan pengatur lengkap plus heater, sebuah meja mungil yang bisa dilipat pengganti konsol tengah, armrest kiri kanan, seatbelt height adjuster, vanity mirror kiri kanan, spion tengah dynamic view, height adjuster di kursi driver, armrest dengan 2 cup holder di baris kedua, power outlet di bagasi, tempat toolkit, meja piknik yang cukup besar yang tersimpan rapi di bagasi, roof rail, wiper belakang, defogger belakang, dan remnya sudah cakram depan belakang. CR-V RD4 ini punya desain mengotak yang cukup ikonik. Antara eksterior dan interiornya, desainnya seimbang. Tidak seperti Nissan X-Trail yang menjadi rivalnya, yang interiornya terkesan terlalu jadul. Jadi buat dipakai anak muda pun masih cocok. Mobil ini termasuk bandel dan cukup simpel merawatnya. Spare part-nya masih banyak tersedia. Kabinnya nyaman dan cukup kedap. Lantai baris keduanya model datar, jadi kita bisa nyaman duduk di kursi tengah. Yang cukup unik adalah kaca bagasinya yang bisa dibuka terpisah. Dan yang pasti dia punya baris ketiga, yang membuat SUV ini cukup reasonable untuk dipakai sehari-hari. Tapi ada beberapa yang perlu teman-teman pertimbangkan, seperti baris ketiganya yang tidak punya headrest dan hanya cocok buat yang tinggi 165 cm ke bawah saja. Bagasinya jadi sangat sempit kalau baris ketiganya diaktifkan. Kompresor AC-nya juga sering bermasalah. Suspensinya rada keras, kaki-kakinya rada ringkih, dan radiatornya karena umur dia mulai tersumbat yang bikin mesin jadi mudah overheat. Namun secara keseluruhan, Honda CR-V RD4 tahun 2004 ini sangat recommended buat pecinta SUV budget minim. Harganya untuk model pre-facelift ini dimulai dari sekitar 75 juta rupiah untuk kondisi siap jalan jauh. Untuk pajaknya sekitar 2,4 juta rupiah. Yang ketiga, Chevrolet Captiva bensin tahun 2007. Chevrolet Captiva resmi dipasarkan di tanah air pada Juni tahun 2007. Saat itu hanya satu pilihan yang ditawarkan, 2,4 liter bermesin bensin dengan transmisi otomatis. Selang beberapa bulan, muncul varian transmisi manual. Setahun berikutnya, barulah hadir Captiva diesel dengan transmisi otomatis. Saat ini, Captiva tidak lagi terlalu diminati. Ini tidak terlepas dari aftersale-nya yang kurang menjanjikan. Captiva juga dinilai ribet merawatnya. Anggapan itu muncul karena varian dieselnya yang sering bermasalah. Tapi faktanya, di kota-kota besar mobil ini banyak terlihat berseliweran. Mungkin ini juga tidak terlepas dari sudah adanya bengkel spesialis yang bisa merawatnya. Lain hal dengan Captiva diesel, Captiva bensin ternyata lebih bandel dan lebih mudah dirawat. Jadi dia bisa menjadi alternatif menarik buat teman-teman yang suka dengan SUV 3 baris kursi. Secara desain, Captiva termasuk SUV dengan desain modern. Dia didesain setara dengan kualitas Eropa, sehingga banyak sekali ditemukan detail desain yang jarang kita temukan pada SUV spek Indonesia. Desain 3 baris kursinya memang didesain dengan sangat proper, sehingga tidak seperti Honda CR-V RD4 yang seperti hanya ditambahkan begitu saja kursi baris ketiganya.
Jenis mesin yang dipakai adalah Z24XE 2405cc 4 silinder DHC MPI. Tenaga yang dihasilkan hanya sekitar 138 horsepower dan torsinya 220 Nm. Mesin ini digerakkan transmisi matic 6 percepatan dan manual 5 percepatan. Konsumsi BBM-nya bisa didapat sekitar 7-8 km per liter dalam kota, dan luar kota bisa di angka 9-10 km per liter. Fiturnya sudah pasti sangat lengkap, seperti headlamp-nya yang sudah proyektor, rem sudah ABS, power window, power door lock, tombol fog lamp, dual airbag, tilt steering, intermittent wiper, laci di atas dashboard, head unit double din, AC digital auto climate, konsol tengah, seatbelt height adjuster, vanity mirror dengan lampu kiri kanan, tempat kacamata, spion tengah dynamic view, head adjuster dengan lumbar support di kursi driver, armrest dengan laci di baris kedua, double blowernya diletakkan di baris ketiga sebelah kiri, power outlet di bagasi, tempat toolkit, roof rail, wiper belakang, dan defogger belakang. Captiva 2007 ini punya mesin yang bandel, mirip yang dipakai oleh Opel Blazer, jadi spare part-nya ada yang bisa disubstitusi. Ketersediaan spare part-nya sendiri cukup banyak, tapi rata-rata hanya ada di kota besar saja. Handlingnya tergolong stabil, interiornya nyaman dan kedap, dan dia sangat proper untuk diisi 7 penumpang sekaligus. Kekurangannya, mesin bensinnya ini tidak terlalu bertenaga meskipun torsinya cukup besar. Harga spare part-nya cenderung mahal, tapi awet dan bandel. Radius putarnya cukup lebar, bantingan suspensinya cenderung keras, dan yang sedikit kurang nyaman adalah akses masuk ke baris ketiganya. Dan kursi baris ketiganya ini cukup sempit, hanya cocok untuk yang tinggi di bawah 165 cm. Mobil ini jarang sekali kita temukan di daerah. Ini tidak terlepas dari ketersediaan bengkel spesialis dan spare part-nya yang kebanyakan hanya tersedia di kota-kota besar saja. Tapi selama teman-teman tinggal di Pulau Jawa, Chevrolet Captiva bensin tahun 2007 ini bisa jadi alternatif yang menarik jika teman-teman butuh SUV 3 baris kursi yang harganya terjangkau. Chevrolet Captiva 2,4 transmisi matic tahun 2007 ini bisa teman-teman dapatkan di angka 80 juta rupiah dengan kondisi siap jalan jauh. Untuk pajaknya sekitar 3 juta rupiah. Nah, itulah pilihan SUV 3 baris kursi yang patut dicoba jika teman-teman ingin mencari SUV 3 baris kursi yang harganya cukup terjangkau. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.